Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Diunika Putri. Saya mahasiswa Pendidikan Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan proposal karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan Keluarga Tuan S dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan pada kasus hipertensi Tuan S di Kelurahan Toyoreja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Yang pertama adalah latar belakang, kemajuan teknologi mengubah gaya hidup dan sosial ekonomi pada masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan perubahan pola penyakit dari pola penyakit menular menjadi penyakit tidak menular atau PTM. Penyakit tidak menular tersebut meliputi penyakit degeneratif dan penyakit man-made disease. Salah satu penyakit tidak menular yang menjadi masalah kesehatan yang utama pada saat ini adalah hipertensi. Hipertensi atau darah tinggi merupakan kondisi di mana terjadi suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi terhambat ke jaringan yang membutuhkannya. Seseorang dikatakan terkena hipertensi jika dilakukan pengukuran tekanan darah lebih dari 3 kali dan dengan hasil lebih dari 140/90 mmHg. Kemudian tekanan darah yang terlalu tinggi beresiko utama menyebabkan stroke, serangan jantung, dan gagal jantung kronis, sehingga diperlukan suatu pengendalian. Kemudian ada prevalensi hipertensi. Yang pertama, menurut WHO 2018, penyakit hipertensi menyerang 22% penduduk dunia, sedangkan di Asia Tenggara angka kejadian hipertensi mencapai 36%. Menurut Riskesdas 2018, pada tahun 2013, prevalensi penderita hipertensi di Indonesia dengan usia lebih dari 18 tahun sebanyak 25,8% dan meningkat menjadi 34,1% di tahun 2018. Kemudian di Jawa Tengah itu sendiri, menurut profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, prevalensi hipertensi di Jawa Tengah sebesar 57,10% yang menjadi proporsi terbesar penyakit tidak menular dari jumlah keseluruhan kasus sebesar 2.421.297 jiwa. Dengan urutan terbesar kedua ditempati oleh kasus diabetes mellitus yaitu dengan prevalensi sebesar 20,57%. Kemudian di Purbalingga itu sendiri, menurut profil kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2018, jumlah kasus hipertensi di Purbalingga tahun 2018 ditemukan sebanyak 29.363 kasus atau 17,39% dari 16.805 jiwa orang usia lebih dari 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah tinggi di puskesmas dan jaringannya. Selain itu, didapatkan pula data di Puskesmas Purbalingga dan didapatkan hasil 30.087 jiwa penduduk dengan 1.276 jiwa diantaranya terkena hipertensi dengan jumlah prevalensi total sebesar 8,24% di Puskesmas Purbalingga. Kemudian di Puskesmas Bojong itu sendiri terdapat 15.217 jiwa penduduk dan dengan hipertensi sebesar 2.105 jiwa. Dengan jumlah prevalensi total di Puskesmas wilayah Bojong sebesar 34,47%. Kemudian ada data perbandingan Puskesmas Bojong dan Puskesmas Purbalingga. Yang pertama, di Puskesmas Bojong terdapat jumlah penduduk laki-laki sebesar 7.516 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 7.701 jiwa. Kemudian laki-laki dengan hipertensi sebesar 1.121 jiwa dan perempuan dengan hipertensi sebesar 984 jiwa. Dengan demikian didapatkan pula prevalensi
Untuk laki-laki dengan hipertensi sebesar 46,83% dan perempuan dengan hipertensi sebanyak 26,50%. Nah, prevalensi total menjadi 73,33%. Kemudian untuk di data Puskesmas Purbalingga itu sendiri, jumlah penduduk laki-laki terdapat 14.269 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 15.818 jiwa. Kemudian laki-laki dengan hipertensi sebanyak 639 jiwa dan perempuan dengan hipertensi sebanyak 637 jiwa. Dengan demikian didapatkan prevalensi laki-laki dengan hipertensi sebesar 7,60% dan perempuan dengan hipertensi sebanyak 9%. Dan didapatkan pula hasil prevalensi total sebesar 16,6%. Sehingga data terbanyak hipertensi ditemukan di Puskesmas Bojong. Kemudian penyakit hipertensi hingga saat ini secara pasti belum dapat diketahui, tetapi gaya hidup berpengaruh besar terhadap kasus hipertensi. Cara mengatasi hipertensi pun dapat dilakukan dengan cara diet hipertensi dan dukungan keluarga melalui pemberdayaan keluarga, menurut Elmiani 2012. Kemudian juga salah satu penyebab kekambuhan hipertensi adalah ketidakpatuhan dalam menjalankan terapi. Pasien tidak mengetahui tujuan dari penata laksanaan atau mungkin melupakan begitu saja atau sudah mengerti instruksi yang diberikan tetapi tidak dilaksanakan. Caranya adalah dapat dilakukan keluarga, yaitu merawat anggota keluarga dengan hipertensi dengan memenuhi 5 tugas kesehatan keluarga. Kemudian tinjauan pustaka konsep dasar hipertensi. Yang pertama, pengertian hipertensi merupakan keadaan yang menyebabkan tekanan darah tinggi secara terus-menerus, di mana tekanan sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg atau lebih. Hipertensi merupakan keadaan peredaran darah meningkat secara kronis. Terjadi karena jantung bekerja lebih cepat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi di dalam tubuh, menurut Kus Irianto 2014. Kemudian ada etiologi hipertensi menurut Ardiansyah 2012. Hipertensi terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Untuk hipertensi primer itu sendiri atau hipertensi esensial adalah hipertensi yang 90% tidak diketahui penyebabnya. Kemudian untuk hipertensi sekunder adalah jenis hipertensi yang diketahui penyebabnya. Kemudian manifestasi klinis penyakit hipertensi adalah gejala yang menyertai hipertensi itu meliputi nyeri kepala, kelelahan, kemudian rasa pegal dan tidak nyaman, nyeri tengkuk, kemudian perasaan seperti berputar, jantung berdebar-debar, dan terasa berdengung. Ardiansyah 2012. Kemudian ada patofisiologi terjadinya hipertensi, yaitu terbentuk melalui angiotensin 2 dari angiotensin 1 oleh ACI. Kemudian angiotensin 1 dirubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi yang pertama adalah meningkatkan sekresi antidiuretik hormon atau ADH dan rasa haus. Kemudian aksi kedua adalah menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal, menurut Nugraha dan Espriani 2016. Kemudian faktor resiko yang tidak dapat dikontrol ada jenis kelamin, genetik atau keturunan, dan umur. Kemudian untuk faktor resiko yang dapat dikontrol ada obesitas, kemudian kurang olahraga, dan kebiasaan merokok, konsumsi garam berlebih, konsumsi alkohol, konsumsi kopi, dan kecemasan. Kemudian komplikasi hipertensi, yang pertama ada retinopati hipertensif, ada penyakit jantung pembuluh darah, kemudian hipertensi cerebrovaskular atau stroke, kemudian encephalopati atau kerusakan otak, menurut Nugraha 2016.
Ini ada penata-laksanaan hipertensi, yaitu dengan terapi farmakologi dan non-farmakologi. Untuk terapi farmakologinya itu ada diuretik, alpha blocker, beta blocker, vasodilator, dan antagonis kalsium. Untuk terapi non-farmakologinya ada penurunan berat badan, kemudian mengurangi asupan garam, olahraga, mengurangi konsumsi alkohol, dan berhenti merokok. Menurut Ardiansyah 2012. Dan tinjauan pustaka konsep dasar keluarga. Pengertian keluarga itu sendiri yaitu kumpulan dua individu atau lebih yang terikat darah, perkawinan atau adopsi yang tinggal dalam satu rumah atau jika terpisah tetap memperhatikan satu sama lain. Muhlisin 2012. Kemudian menurut Setiadi 2012, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Kemudian tipe keluarga itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tipe keluarga tradisional dan non-tradisional. Untuk keluarga tradisional ada keluarga inti atau nuclear family, kemudian ada keluarga besar atau extended family, kemudian ada direct family, keluarga single parent, blended family, dan commuter family. Untuk keluarga non-tradisional, ada the unmarried teenager mother, cohabiting couple, foster family, institutional, reconstituted nuclear, kemudian the step-parent family. Kemudian ada struktur keluarga dari dimensi budaya. Yang pertama berdasarkan dominasi keberadaan tempat tinggal, terdapat patrilokal dan matrilokal. Kemudian yang kedua berdasarkan jalur hubungan darah, terdapat patrilineal dan matrilineal. Yang ketiga berdasarkan dominasi pengambilan keputusan, ada patriarkal, matriarkal, dan equalitarian. Kemudian struktur peran keluarga terdapat peran ayah, peran ibu, dan peran anak. Kemudian ada fungsi keluarga. Menurut Friedman dalam buku Bakri 2017, terdapat fungsi afektif, fungsi sosial keluarga, fungsi reproduktif, fungsi ekonomi, dan fungsi perawatan keluarga. Kemudian ada 3 fungsi pokok keluarga, yaitu asih, asuh, dan asah. Asih yaitu kasih sayang, perhatian, perasaan aman, dan kehangatan. Dan untuk asuh adalah memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan kesehatan, dan asah adalah memenuhi kebutuhan pendidikan. Kemudian untuk 5 tugas kesehatan keluarga, yang pertama adalah mengenal masalah atau gangguan kesehatan keluarga, kemudian mengambil keputusan atau tindakan kesehatan yang tepat bagi keluarga, dan merawat anggota keluarga yang sakit, dan memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga, dan menggunakan fasilitas kesehatan. Friedman 2010. Kemudian ada tahap dan tugas perkembangan keluarga, yaitu ada 8 tahap. Yang pertama adalah tahap pasangan baru atau beginning family, kemudian tahap 2 ada keluarga dengan kelahiran anak pertama, dan tahap ketiga adalah keluarga dengan anak prasekolah, kemudian tahap keempat adalah keluarga dengan anak usia sekolah, kemudian tahap kelima adalah keluarga dengan anak remaja, kemudian tahap keenam adalah keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan, kemudian tahap ke-7 ada keluarga usia pertengahan, dan tahap 8 ada keluarga usia lanjut. Dan ada tinjauan pustaka konsep dasar asuhan perawatan keluarga dengan hipertensi. Yang pertama pengkajian. Dalam pengkajian tersebut terdapat data umum, riwayat dan tahap perkembangan keluarga, pengajian lingkungan, dan struktur keluarga. Untuk data umum itu sendiri terdiri atas nama kepala keluarga, jenis kelamin, usia pendidikan, pekerjaan, alamat, daftar anggota keluarga, dan status imunisasi. Kemudian terdapat genogram, tipe keluarga, suku bangsa, agama, sosial ekonomi, dan aktivitas rekreasi keluarga. Dan untuk riwayat dan tahap perkembangan keluarga, ada tahap perkembangan keluarga saat ini, tahap keluarga yang belum terpenuhi, riwayat keluarga inti, dan riwayat keluarga sebelumnya.
Untuk pengkajian lingkungan, terdapat karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan komunitas tempat tinggal, mobilitas geografis, keluarga, kemudian perkumpulan keluarga, dan interaksi dengan masyarakat. Kemudian ada sistem pendukung keluarga. Untuk struktur keluarga, terdapat pola komunikasi keluarga, struktur kekuatan keluarga, struktur peran, nilai atau norma keluarga, fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, pemeriksaan fisik, harapan keluarga yang dilakukan, dan ada fokus pengkajian. Fokus pengkajian pada penyakit hipertensi, ada riwayat keluhan utama, kemudian riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit keluarga, dan pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian ada perumusan diagnosa keperawatan keluarga. Yang pertama ada pembagian diagnosis keperawatan keluarga, yaitu ada 3, aktual, resiko, dan potensial. Untuk aktual yaitu sudah terjadi defisit atau gangguan kesehatan. Untuk resiko ada ancaman kesehatan, dan potensial itu sendiri adalah keluarga dalam keadaan yang sejahtera. Untuk komponen diagnosis keperawatan ada 3, yaitu problem atau masalah, kemudian ada diagnosis yang muncul, dan etiologi. Untuk problem atau masalah yang saya dapatkan pada kasus ini adalah ketidakefektifan manajemen kesehatan. Pengertian ketidakefektifan manajemen kesehatan adalah pola pengaturan dan pengintegrasian ke dalam proses keluarga suatu program untuk mengobati penyakit dan sequelnya yang tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan tertentu dari unit keluarga menurut Nanda 2018. Dan untuk diagnosis yang mungkin muncul adalah ada manajemen keluarga yang tidak efektif, kesiapan peningkatan coping, kemudian penurunan coping keluarga, ketidakmampuan coping keluarga. Untuk etiologi itu sendiri mengacu pada 5 tugas kesehatan keluarga. Selanjutnya ada intervensi. Intervensi merupakan suatu proses merumuskan tujuan yang diharapkan sesuai prioritas masalah keperawatan keluarga, memilih strategi perawatan yang tepat, dan mengembangkan rencana asuhan keperawatan keluarga sesuai dengan kebutuhan klien. Untuk intervensi yang diambil atau NOC mengenai berhubungan dengan 5 tugas kesehatan keluarga, diantaranya mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, melakukan perawatan, menciptakan lingkungan yang sehat, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Kemudian untuk implementasi itu sendiri merupakan suatu proses aktualisasi rencana atau intervensi yang memanfaatkan berbagai sumber di dalam keluarga dan memandirikan keluarga dalam bidang kesehatan. Menurut Effendi dalam Harmoko 2012. Kemudian untuk NIC-nya itu sendiri ada proses pengajaran penyakit, kemudian pengajaran proses penyakit, kemudian dukungan pengambilan keputusan, kemudian ada peningkatan tidur, dan dukungan kelompok. Kemudian untuk evaluasi itu sendiri adalah merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya. Evaluasi keperawatan keluarga adalah proses untuk menilai keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatannya, sehingga memiliki produktivitas yang tinggi dalam mengembangkan setiap anggota keluarganya. Menurut Faisalado 2014. Selanjutnya adalah metode studi kasus. Yang pertama, rancangan studi kasus merupakan desain studi kasus deskriptif. Menurut Irawan 2018, kemudian subjek studi kasus yang saya ambil merupakan Tuan S dengan masalah hipertensi yang tinggal di Kelurahan Raya Reja, Kabupaten Purbalingga yang akan dikelola secara rinci dan mendalam. Kemudian untuk fokus
Untuk fokus studinya, yaitu asuhan keperawatan keluarga Tuan S, dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan pada kasus hipertensi Tuan S di Kelurahan Toyoreja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Kemudian untuk tempat dan waktunya yaitu di rumah Tuan S di Kelurahan Toyoreja, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga pada tanggal 13 sampai 15 Desember 2020. Untuk pengumpulan data itu sendiri yaitu dengan cara observasi, kemudian ada wawancara, dan studi dokumentasi. Kemudian untuk penyajian datanya dilakukan dengan bentuk uraian naratif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam saya mempresentasikan proposal yang saya buat ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.